Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabat pegiat moderasi beragama. Hari sejenak kita membahas tentang moderasi beragama. Moderasi beragama atau Islam yang rahmatan lil alamin menekankan pentingnya toleransi dan kebebasan beragama dalam kehidupan bersama, mensyaratkan 3 hal, yaitu learning, unlearning, dan relearning dalam mengimplementasikan nilai-nilai kesatuan wilayah, persatuan bangsa, dan kemandirian bersumber dari NKRI yang dapat meningkatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara melalui beberapa tataran nilai Islam wasatiyah, niswa, tawasud, tawasun, tasamuh, musawah, islah, surah, ibtida, tahadur, ibtikar, dan tatawur, kudwatiyah, serta muat tanah. Ada banyak pihak yang seharusnya terlibat dalam implementasi niswa di Indonesia, seperti keluarga, sekolah atau madrasah, pemerintah, tokoh masyarakat, dan pemilik media, khususnya media sosial. Sinergi berarti kemampuan seseorang dalam membangun kebersamaan dan melihat orang lain dari aspek kelebihan. Si beragama yang saat ini dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat global mensyaratkan perspektif beragam dalam memahami ajaran agama, khususnya Islam. Munculnya pemahaman yang cenderung menganggap kelompoknya paling benar dan menganggap pihak lain salah merupakan cermin perspektif tunggal yang digunakan kelompok tersebut dalam melihat persoalan. Jika dibiarkan begitu saja secara berulang terjadi, maka akan memunculkan benturan antara perspektif dalam kehidupan berbangsa. Dalam konteks masyarakat majemuk, kita perlu lebih memahami ajaran Islam dari berbagai pendekatan, sehingga kita menghadapi persoalan, jawaban, dan cara kita memecahkannya tidak terjebak pada model binary option, hitam putih semata, sebab ada banyak variabel yang harus kita gunakan dalam melihat persoalan. Sahabat pegiat moderasi beragama yang dimuliakan oleh Allah, mari kita cermati tentang hal penting. Ada 2 pandangan tokoh yang penting dicermati terkait tentang nilai universal agama, khususnya Islam. Pertama, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang pernah mengatakan bahwa Indonesia perlu Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Sebuah pernyataan yang mengingatkan umat Islam Indonesia tentang misi rahmatan lil alamin, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya 107. Dalam konteks sekarang, nilai dalam ayat ini menjadi misi seluruh umat Islam, karena sebagai penerus misi kenabian, umat Islam seharusnya menjadi rahmat bagi seluruh alam, bahkan bukan hanya untuk manusia saja, terlebih hanya internal umat Islam saja, namun juga bagi binatang, tumbuhan, dan benda mati sekalipun. Pernyataan kedua berasal dari Karen Armstrong dalam bukunya Charter of Compassion, yang mengingatkan tentang pentingnya nilai welas asih hadir dalam kehidupan sehari-hari. Lahirnya piagam welas asih yang dilontarkan Armstrong ini antara lain disebabkan oleh banyaknya penyimpangan misi kemanusiaan yang tercermin dalam perilaku manusia untuk mewujudkan kedamaian di dunia. Beragama seharusnya menghadirkan kedamaian, cinta, kebahagiaan, daya, dan ketulusan. Namun kenyataannya, umat beragama kerap kali menunjukkan sikap egois, arogansi, kemarahan, kelekatan,
pada dunia dan nafsu, keserakahan terhadap dunia. Gus Dur dan Armstrong sebenarnya mengingatkan seluruh umat beragama tentang pentingnya moderasi dalam beragama, bahwa nilai-nilai universal agama seharusnya tercermin dalam setiap pikiran, ucapan, tulisan, dan tindakan setiap umatnya. Dunia telah memasuki era Sustainable Development Goal (SDGs), meninggalkan orientasi sebelumnya Millennium Development Goals (MDGs). Dalam SDGs, persoalan keberlangsungan pembangunan menjadi persoalan utama yang dikedepankan. Beberapa indikator pembangunan mempertimbangkan aspek berkelanjutan seperti pertumbuhan ekonomi, angka kebahagiaan, dan indeks pembangunan manusia. Negara tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi, namun mengupayakan pemerataan hasil-hasil pembangunan dan pengurangan angka kemiskinan. Negara juga lebih memberikan perhatian pada indikator-indikator kebahagiaan masyarakat, seperti aspek kepuasan kehidupan, perasaan, dan makna hidup bagi warga negara. Sedangkan dalam pembangunan sumber daya manusia, negara perlu mempertimbangkan aspek pendidikan, aspek pengeluaran, dan aspek kesehatan, terutama angka harapan hidup. Artinya, keberlangsungan pembangunan harus mengupayakan pertumbuhan kebahagiaan, kualitas, serta angka harapan hidup masyarakat. Semua indikator SDGs memerlukan prakondisi dan penunjang sosio-kultural politik dari seluruh warga negara. Dalam kerangka inilah keberagaman moderat menjadi salah satu penunjang utama yang akan mendorong negara untuk mencapai dan mewujudkan semua indikator SDGs. Sikap moderat ini akan meningkatkan angka kebahagiaan karena masyarakat terhindar dari sikap dan perilaku ekstrim, sehingga mampu menghadirkan lingkungan yang ramah sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ada dua pertimbangan penting mengapa kita harus membaca buku moderasi beragama di Indonesia ini. Buku ini terdiri dari beberapa jilid, ada jilid 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing membahas tentang moderasi beragama dari beragam perspektif. Karena menurut Indonesian Qualification Framework, atau yang lebih sering disebut dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), membahas sebuah persoalan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner termasuk pada level 8, setara dengan jenjang magister. Meskipun karya ini berisi beragam pemikiran praktisi pendidikan se-Indonesia, namun gagasan yang beragam tersebut mampu membentuk mosaik yang terhubung bahkan terintegrasi satu sama lain, sehingga tampak indah dan enak dibaca. Keragaman ini hakikatnya merupakan ruh dari moderasi beragama itu sendiri, yang memandang persoalan dari beragam sudut pandang, karena menjadi moderat memerlukan tinjauan banyak aspek. Di antara tujuan utama menggunakan banyak perspektif ini adalah untuk memahami entitas lain secara komprehensif. Kedua buku ini merupakan buku nyata adanya guru penggerak dalam konteks moderasi beragama untuk mendiseminasikan nilai-nilai Islam wasyatiyah. Guru penggerak adalah seorang trendsetter, bukan follower. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sahabat pegiat moderasi beragama. Saya tunggu untuk gabung menulis bersama kami di jilid ke-5, membahas moderasi beragama di Indonesia dari sudut pandang budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.